Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tekno. Selamat datang kembali di channel Karata Tekno, masih bersama saya Karyadi. Dan pada video kali ini kita akan langsung mulai belajar Microsoft Word dari nol. Di sini saya menggunakan Microsoft Word versi 2016. Bagi teman-teman yang menggunakan versi yang berbeda, nanti bisa disesuaikan aja. Biasanya tidak jauh berbeda ya. Kita langsung buka aplikasinya Word. Dan di sini teman-teman akan dihadapkan ya atau akan ditampilkan dengan beberapa gambar seperti ini. Ini adalah template-nya. Ini template-nya dan ini kita tidak gunakan dulu. Nanti jika teman-teman sudah mahir, sudah terbiasa dengan Microsoft Word, maka di video-video berikutnya nanti kita akan belajar bagaimana cara menggunakan template yang sudah digunakan ini. Tapi untuk pertama sekali kita belajar dengan Word, itu ada baiknya kita menggunakan blank dokumen ini terlebih dahulu, karena kita akan belajar dari nol. Ya. Jadi silahkan klik di blank dokumen. Nah, maka teman-teman akan ditampilkan area kerja Microsoft Word. Jadi seperti ini area kerjanya. Di sini ada tempat kita mengetik, kemudian di sini ada menu-menunya. Ya, ada menunya. Kemudian di sini ada ribbon-nya lagi, menu-menu pilihan atau anak dari menu yang bisa kita pilih di sini. Nah, secara default, secara otomatis pada saat teman-teman pertama sekali membuka aplikasi Microsoft Word, dia akan aktif di menu home ini. Nah, nantinya kita akan bekerja dengan menu-menu yang lainnya. Tapi untuk sementara teman-teman cukup fokus dengan home aja dulu. Ya. Dengan home dan khusus untuk video ini kita akan belajar menggunakan menu-menu yang ada di sini. Nah, item apa aja yang ada di sini, apa fungsi dari ini semua, ini yang akan kita belajar di video pertama ini. Oke, kita akan coba langsung membuat sebuah dokumen. Jadi teman-teman bisa langsung mengikuti ataupun langsung praktek sambil mengikuti video ini. Itu lebih efektif ya. Di sini kita akan buat misalnya nah, ketiknya seperti ini, belajar Microsoft Word. Kemudian di bawahnya bersama seperti ini, bersama ketik aja secara simple seperti ini. Nanti akan kita gunakan setiap menu-menu yang ada di sini untuk mengedit dan membuat lebih bagus lagi ketikan kita ini ya. Oke, berikutnya saya di sini tidak mengajari teman-teman untuk bagaimana cara mengetik ya, silahkan teman-teman ketik langsung sendiri. Tapi di sini saya menggunakan sebuah format penulisan seperti ini ya, sama dengan RAND atau random ini sebenarnya. Buka kurung, tutup kurung, kemudian enter. Nah, jadi ini cara membuat beberapa paragraf yang terdiri dari beberapa kalimat ya, secara otomatis. Ya, ini memang disediakan oleh Microsoft Word. Karena kita mau belajar cara mengedit dan cara memperbagus ketikan ataupun dokumen kita, maka saya tidak mengetik manual di sini. Saya gunakan sama dengan RAND tadi. Kita buat sekali lagi ya. Kita buat satu lagi sama dengan RAND, buka kurung, tutup kurung. Nah, kemudian enter. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, nantinya di sini kita akan mengatur paragrafnya. Ya, kita akan mengatur paragrafnya biar lebih rapi. Kemudian untuk judulnya dan subjudulnya kita akan atur lebih rapi. Oke, tapi tidak masalah jika teman-teman mau mengetik sendiri dengan kalimat-kalimat sendiri juga nggak masalah, dipersilahkan juga ya. Oke, sekarang pertama sekali kita akan membuat headernya ini biar lebih bagus atau lebih rapi. Kalau seperti ini kan terlihat simple aja seperti ini. Ya.
kita akan buat lebih bagus. Yang pertama, judul ini kita akan buat dia rata tengah atau berada di tengah. Karena secara otomatis Word ini dia akan aktif di rata kiri atau align left istilahnya. Nah, di sini di paragraf ini ada align left namanya. Ya, kita akan pelajari juga ini nanti. Ini sebelah kiri. Kalau teman-teman mau judul ini di tengah, maka kita bisa klik dulu di baris ini, di baris teksnya, atau bagusnya kita blok ya. Kemudian pilih center. Pilih center ini, maka dia akan berada di tengah. Atau kalau teman-teman mau dia rata kanan, dia akan sebelah kanan. Nah, untuk rata kiri kanan dan rata kanan nanti dia akan lebih kelihatan jika kita terapkan di paragraf nantinya ya. Oke, ini kita kembalikan dulu ke tengah, karena kita akan buat dia di tengah. Nah, kemudian kita bisa buat ini lebih bagus lagi. Di sini ada style ya. Ada style, teman-teman bisa coba di sini. Nah, kita bisa buat misalnya title. Ini memang khusus untuk title. Ini formatnya, fontnya, semuanya udah dibuat sedemikian rupa memang cocok untuk kita terapkan untuk tulisan ataupun teks di judul gitu ya. Kita bisa pilih salah satu di sini. Kita coba ini misalnya. Nah, sebenarnya banyak lagi di sini. Kita bisa pilih lagi ya. Nanti teman-teman bisa coba sendiri aja di sini. Oke, saya tutup dulu. Oke, kemudian ini kita blok lagi, bisa kita blok lagi. Oke, udah kita pilih title tadi dan ini bisa kita permark lagi dia. Ya, bisa kita buat lebih menarik lagi, lebih bagus lagi. Ini kita kembalikan lagi ya. Karena setiap kita memilih style itu otomatis dia akan kembali lagi ke kiri dia. Walaupun sebelumnya kita udah buat dia di tengah. Kita buat lagi di tengah. Kemudian kita buat dia bold. Nah, ini untuk membuat sebuah tulisan ataupun teks fontnya itu menjadi tebal, lebih tebal. Oke. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita bisa buat ini, kita bisa gunakan text effect and typography. Bisa kita pilih di sini. Nah, ini ada pilihan beberapa yang bisa kita terapkan. Ya. Ya, kita akan jelaskan semuanya nanti. Misalnya kita akan terapkan yang ini. Oke, jadinya seperti ini. Kemudian kita bisa pilih lagi text effect-nya. Kita bisa pilih outline-nya. Jadi outline ini maksudnya adalah garis luar dari font ini. Kita bisa ganti seperti ini. Nah, teman-teman bisa pilih sendiri ya. Dan teman-teman juga bisa pilih warna yang lain atau ketebalannya. Misalnya kita pilih lagi di sini. Nah, jadi seperti ini. Seperti ini misalnya. Ataupun kita juga masih bisa pilih lagi untuk outline-nya, style dari garis luarnya seperti apa. Kita bisa pilih lagi di sini. Nah, ini tergantung teman-teman ya, nanti dicocokkan aja yang diinginkan seperti apa. Oke, berikutnya kita juga bisa tambah shadow di sini. Ya, kita bisa tambah shadow seperti ini. Shadow ini adalah bayangan. Jadi teman-teman bisa pilih yang mana aja boleh sesuai dengan selera. Nah, seperti ini misalnya. Kemudian teman-teman juga bisa pilih reflection. Reflection ini adalah pantulan ya. Seolah-olah tulisannya berada di atas cermin atau di atas air seperti ini. Saya pilih salah satu yang kira-kira cocok seperti ini misalnya. Oke, kemudian teman-teman juga bisa pilih glow. Ya, seperti ini glow. Nah, kalau number ini nggak usah dulu ya, nanti kita akan pelajari di video khusus tersendiri. Nah, jadi untuk text effect and typography ini kita bisa pilih jenisnya seperti apa, kemudian kita bisa atur outline-nya, shadow-nya, atau bayangannya ya, reflection atau pantulannya dan glow ini. Nah, bisa kita atur di sini. Oke, untuk berikutnya yang bersama Karyadi ini bisa kita buat di tengah juga. Kita blok dulu.
Jadi teman-teman jangan lupa setiap ada font ataupun teks yang akan diedit, itu harus kita beritahukan dulu ke Microsoft Word-nya. Cara beritahunya adalah kita blok dulu. Kita pilih dulu fontnya ataupun teksnya yang mana yang mau diedit, baru kita lakukan pengeditan. Kalau tidak, Microsoft Word-nya nggak tahu yang mana yang akan diedit gitu ya. Ya, jadi ini bisa kita blok dulu, kita bawa ke tengah seperti tadi. Nah, ataupun kemudian kita bisa pilih subtitle di sini. Nah, bisa pilih salah satu di sini. Saya pilih ini ya, subtitle. Nah, ya, kita buat di tengah. Kemudian kita masih seperti tadi ya, bisa kita edit lagi. Kita bisa pertebal ataupun cetak miring lagi seperti ini. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Kemudian kita bisa buat, kalau mau buat garis bawah bisa seperti ini. Bisa ini ya, underline. Pilih di sini. Nah, garis bawah. Ada garis bawahnya. Oke. Kemudian dan garis bawahnya juga ada beberapa style ya. Bisa klik di panah ke bawah di sampingnya ini. Ini ada pilihannya lagi. Teman-teman bisa lihat. Geser aja mouse-nya ke bawah. Bisa lihat stylenya seperti apa. Atau bisa juga kita langsung ubah warnanya di sini. Nah, kita mau ubah warna merah misalnya. Kemudian kita ubah stylenya. Kita ubah seperti ini misalnya. Nah, garis putus-putus ya. Oke, ini yang simple-simple aja dulu teman-teman belajar. Oke, kemudian ini apa maksudnya? Strike stroke ini ya. Strike stroke ini kita bisa ambil contoh misalnya untuk powerful. Nah, powerful ini kita blok dulu. Kemudian kita pilih strike stroke ini. Klik aja sekali. Efeknya adalah setiap kata ataupun kalimat yang kita pilih tadi, yang kita jadikan strike stroke ini, dia akan diberi garis tengah. Jadi seperti dicoret gitu kan. Biasanya ada tuh dokumen yang udah terlanjur dibuat, tapi dia nggak dihapus, tapi cukup dicoret pertanda bahwa kata-kata tersebut ataupun kalimat tersebut tidak digunakan atau harus diabaikan. Itu biasanya fungsinya. Nah, jadi seperti ini cara buatnya. Blok, ya, kemudian pilih yang ada icon ABC ini. Oke. Nah, kemudian ada di sini namanya subscript. Nah, subscript ini fungsinya untuk membuat tulisan kecil di atas. Lawannya adalah superscript yang membuat tulisan kecil di bawah. Contohnya seperti apa? Kita lihat seperti ini misalnya ya. Ini saya akan buat tulisan R, huruf R di sini. Kecil di atasnya ini ya, dengan cara klik di superscript dulu. Superscript. Nah, dia akan kursornya lebih kecil di atas. Kemudian saya ketik R di keyboard. Nah, jadi R-nya ini akan lebih kecil. Dia ada di atas. Oke, seperti ini. Kemudian, gimana kalau mau dibuat di bawah? Misalnya, di sini. Saya akan buat S di bawahnya, tapi kecil. Setelah R ini ada huruf S di sini, tapi kecil di bawah. Jadi caranya, klik dulu di mana posisi angka yang kecil tersebut akan kita ketik ya. Kemudian klik di subscript ini. Klik di subscript. Kemudian kita ketik S di keyboard seperti ini. Nah, jadinya seperti ini ya. Jadi S-nya nggak sejajar dengan ini ataupun font-nya akan berbeda nantinya. Jadi ini fungsi dari superscript dan subscript. Kalau ini udah tadi, nah, sekarang kita buat kalimat ini ataupun paragraf ini. Kita blok dulu. Nah, kemudian kita pilih yang tulisan ABC ini ya. ABC ini atau istilahnya adalah text highlight color. Apa fungsi dari text highlight color ini? Ini fungsinya seperti stabilo. Ya, biasanya kan kita sering kalau dulu pada saat saya SMP, SMK dulu ada buku dan ada kalimat ataupun teks yang dirasa penting harus ditandai ya. Misalnya gini ya. Type a keyword
to search online. Nah, misalnya ini mau ditandai atau diwarnai teksnya. Nah, kalau secara manual kita pakai stabilo biasanya ya. Tapi di sini kita bisa blok, kemudian klik di sini. Ini sama dengan kita pilih warna stabilonya. Mau warna kuning, mau warna merah, biru, dan lain sebagainya. Tapi warnanya dibatasi ya, cuma sampai di sini aja warnanya. Oke, cuma ada 2, 4, 5, 15 warna nih ya. Cuma ada 15 warna. Dan kita bisa, nah seperti ini. Nah, stabilo warna hijau, ini stabilonya warna kuning, dan lain sebagainya, warna biru. Saya pilih warna hijau, seperti ini. Klik aja. Nah, maka yang diwarnai adalah area dari teks ataupun font yang kita pilih tadi, yang kita blok tadi. Kalau kita nggak blok, ya nggak diwarnai sama dia. Kalau kita nggak blok terlebih dahulu, ya, tapi langsung kita klik di sini misalnya, maka kursornya akan berubah seperti ini. Nah, ini artinya Word ini minta kita, ya, meminta kepada kita untuk menunjukkan kalimat ataupun teks yang mana yang mau diberi warna stabilo. Karena kita nggak memilih sebelumnya. Kalau tadi kan kita udah sebelumnya kita blok, udah kita pilih, maka dia langsung tahu ini ternyata oh ini yang harus diubah warnanya. Sementara di sini kita nggak pilih sebelumnya, maka kita harus tentukan sekarang. Ya, tentukan misalnya embed code for the video. Misalnya ini yang mau kita warnai, kemudian dilepas, maka sama juga dia akan diwarnai juga. Ya. Kalau udah seperti ini, jangan bingung teman-teman ya. Kursornya seperti ini, tekan ESC ataupun Escape di sebelah kiri keyboard biasanya. Tekan aja, dia akan kembali ke kursor, bentuk kursor biasa. Seperti ini. Oke. Oh, kalau mau dirubah warna bisa juga blok dulu yang mana yang mau dirubah, pilih lagi di sini, kemudian ubah warnanya, warna kuning misalnya. Ini seperti ini. Oke, itu untuk text highlight color ataupun memberi warna stabilo untuk teks. Kemudian ini ya untuk font ya. Untuk warna fontnya, misalnya ini mau kita kasih warna, blok dulu yang mana mau kita kasih warna, kemudian pilih fontnya. Ya, ini font otomatisnya. Kita bisa pilih lagi, klik di tombol panah ke bawah ini. Kemudian kita pilih warna yang kita sukai. Misalnya ini. Merah misalnya ya. Oke. Dan kalau memang tidak ada warna yang cocok di sini, bisa kita pilih di More Color ya. More Color ini banyak lagi warna yang disediakan di sini, bisa custom. Ya, klik di custom ini, teman-teman bisa pilih lagi warna yang disediakan di sini. Geser lagi ini untuk mengambil warna yang paling cocok yang kita inginkan. Nah, jadi gitu. Oke, kemudian ada juga gradient. Gradient ini adalah membuat warna teks itu seolah-olah ada gradasinya. Kita buat gradient. Kita pilih yang ini misalnya. Nah, jadi seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa ambil aja yang paling cocok atau yang paling bagus ya, misalnya yang ini. Oke. Itu untuk font color-nya. Kemudian di sini ada, nah apa ini, Calibri body ya. Kita bisa merubah fontnya, ya. Seperti biasa kita blok dulu yang mana yang akan kita ubah fontnya. Nah, blok dulu, misalnya kalimat ini mau kita ubah font, jenis fontnya apa. Jadi setelah kita blok, baru kita pilih di sini fontnya. Klik di panah ke bawah ini untuk mendapatkan pilihan font yang lainnya. Nah, jadi gini. Algalerian, Arial Black, ini banyak ya. Banyak yang disediakan oleh Office dan Microsoft-nya. Kita bisa pilih salah satu, misalnya seperti ini. Century Gothic. Nah, jadi terlihat jelas ya. Fontnya berbeda dengan font yang lainnya. Oke, kemudian selain jenis fontnya, kita juga bisa menentukan ukuran fontnya. Secara otomatis dia 11 ini. Dan kita bisa klik lagi, ini untuk font size-nya ya, ataupun ukuran font. Kita bisa klik di panah ke bawah ini. Geser kursornya ke bawah. Kita bisa tentukan di sini. Berapa pilihannya ada di sini. Nah,
Misalnya saya buat lebih besar seperti ini. Atau kita juga bisa ketik langsung di sini. Kita misalnya tidak ada pilihan yang disediakan di sini, kita bisa ketik manual di sini berapapun. Ya, misalnya 1624. Saya maunya misalnya 30. Tidak ada pilihan di sini 30 ya. Yang ada 28, 36. Jadi saya bisa ketik langsung di sini 30. 30, enter. Nah, seperti ini. Nah, oke, jadinya seperti ini. Kemudian nah, kita lihat lagi, kita blok paragraf yang paling atas ini. Kemudian di sini ada increase font size. Nah, ini untuk membuat ukuran font lebih besar. Nah, langsung besar lagi dia. Dan ini otomatis berubah sendiri. Tanpa kita pilih lagi. Kalau tadi kan kita pilih manual satu-satu ataupun kita ketik. Kalau ini cukup kita klik di icon ini, increase font size ini. Seperti ini. Kalau untuk memperkecil, klik yang di sampingnya, sebelah kanannya. Seperti ini. Oke. Nah, kemudian di sini ada pilihan lagi di sampingnya. Nah, jadi ini jenis fontnya, ini ukuran yang bisa kita tetapkan secara manual. Ini untuk mempermudah kita memperbesar atau memperkecil ukuran fontnya. Dan ini, ya, kita bisa pilih di sini, change case ini. Yang pertama kita pilih sentence case. Kita lihat tidak ada perubahan. Jadi sentence case ini adalah membuat huruf besar untuk huruf pertama setiap paragraf. Nah, ini satu paragraf, huruf pertamanya adalah huruf besar. Ini karena otomatis memang sudah duluan huruf besar. Jadi tidak ada perubahan tadi ya. Oke, kita blok lagi. Kita akan ubah lagi menjadi lowercase. Jadi kalau kita klik di lowercase, maka semuanya akan menjadi huruf kecil. Dipastikan tidak ada satupun huruf besar di sini dalam satu paragraf yang kita blok tadi. Jadi jangan lupa kita blok ya. Kalau nggak di blok nanti nggak ada yang berubah. Oke, kemudian sentence case sudah, lowercase sudah, uppercase. Jadi kalau uppercase ini kita akan merubah semua teks di area yang kita blok itu menjadi huruf besar semua. Jadi teman-teman nanti jangan sampai udah terlanjur ketik dengan tulisannya dengan huruf kecil, ternyata sebenarnya ketikan itu harus diubah dengan huruf besar dan teman-teman hapus kemudian ketik ulang dengan huruf kecil. Ya, jangan seperti itu, nggak perlu. Jadi teman-teman cukup blok aja, ya. Kemudian klik di sini, klik di uppercase, dia akan berubah menjadi besar. Atau sebaliknya. Kalau udah terlanjur diketik dengan huruf besar, ternyata harus semuanya huruf kecil, teman-teman bisa blok, kemudian pilih yang lowercase seperti ini. Ya, ataupun kembali lagi ke huruf pertama aja yang besar, seperti ini. Oke. Kemudian ada pilihan lagi di bawahnya adalah capitalize as word. Oke, apa ini capitalize as word? Kita klik. Nah, ini artinya setiap huruf pertama setiap kata dalam area yang kita blok tadi ataupun dalam satu paragraf ini diawali dengan huruf besar. Di video, V-nya besar, providers, P-nya besar. Nah, seperti ini, your point, Y-nya besar, P-nya besar. Semua seperti itu. Oke, kita blok lagi. Kemudian kita coba pilih yang paling akhir yaitu toggle case. Toggle case ini sebaliknya ya, kalau tadi huruf pertama setiap kalimat menjadi huruf besar, sekarang diubah menjadi huruf kecil. Huruf pertamanya menjadi huruf kecil seperti ini. Nah, point, P-nya kecil, your, Y-nya kecil. Seperti ini ya. When, W-nya kecil, you, Y-nya kecil, click, C-nya kecil. Nah, seperti ini. Tapi ini biasanya jarang digunakan. Yang sering digunakan adalah format penulisan dokumen biasanya sentence case, lowercase, uppercase, atau capitalized. Kalau toggle case ini jarang digunakan ya. Siapa tahu nanti ke depan mau digunakan ya seperti ini caranya. Kemudian di sini ada pilihan clear all formatting. Kalau kita klik clear all formatting seperti ini dan kita blok dulu yang mana yang akan kita clear, yang akan kita hapus formatnya, kemudian kita klik di sini. Nah, dia akan kembali ke format sebelumnya. Oke. Untuk video ini sebagai pengenalan pertama dengan cara kerja Microsoft Word, saya rasa cukup dulu ya. Jadi teman-teman bisa langsung praktek, apalagi teman-teman yang pemula yang baru pertama kali belajar menggunakan Word. Nah, ini hal yang penting yang paling sering digunakan untuk pada saat teman-teman nanti bekerja dengan Microsoft Word.
Ya, ini yang paling penting dan paling utama. Jadi teman-teman harus mahir dulu, harus terbiasa dulu dengan ini, dan pastikan teman-teman langsung praktek dan ikuti setiap langkah demi langkah yang saya terapkan di sini. Baik, di video berikutnya kita akan langkah ke materi yang lebih lanjut tentang bagaimana cara bekerja dengan paragraf. Ada pengaturan-pengaturan paragraf di sini. Dan jauh lebih menarik lagi ya, lebih tertantang lagi. Jadi pastikan teman-teman terus mengikuti video-video saya berikutnya. Klik tombol subscribe dan juga ikon loncengnya supaya teman-teman tidak melewatkan video-video saya berikutnya. Dan teman-teman bisa belajar lebih maksimal. Ya. Dan jika teman-teman punya kendala, misalnya ada masalah dan tidak tahu bagaimana solusinya, silakan teman-teman tanyakan langsung dan kita diskusi langsung di kolom komentar di bawah video ini. Dan juga silakan teman-teman share video ini ke teman-teman yang lainnya supaya video ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.